Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas ni tu hata hasian di debata. Firman Tuhan di pagi ini tertulis dalam Yehezkiel 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, coba kita bayangkan jika tokoh-tokoh panutan tidak menjadi panutan. Bagaimana kita bisa membayangkan itu? Saya pikir kita menjadi resah, gelisah. Ya, sebagai contoh, guru dia menjadi pelaku amoral, polisi menjadi pelaku kekerasan, dokter menjadi pelaku pembunuhan, hingga pemuka agama menjadi pelaku dosa. Jika sudah seperti ini, maka akan muncul pertanyaan. Lalu kemanakah para murid? Jika guru itu sudah menjadi pelaku amoral, tidak menjadi teladan. Dan jika polisi menjadi kekerasan, lalu siapa yang diharapkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat? Lalu jika dokter adalah pelaku pembunuhan, jadi kemana orang-orang sakit akan berobat? Siapa yang dapat dipercaya? Dan jika pemuka agama menjadi pelaku dosa, lalu kemanakah jemaat akan mendengarkan firman Tuhan? Kepada siapakah mereka meminta pemahaman tentang firman Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, firman pagi ini kita semua diajak untuk merenungkan siapa kita diharapkan oleh Tuhan Allah. Kita yang adalah mewarisi sifat-sifat Allah sebagai imago Dei. Sama halnya seperti orang Israel. Sebagai bangsa pilihan umat Tuhan dia. Sebagai pilihan Tuhan, sebagai umat yang dikasihi. Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan Tuhan yang telah memilih. Kehidupannya tidak mencerminkan keimanan mereka. Lalu siapa yang bisa diharapkan menjadi bangsa yang mewartakan tentang kasih setia Tuhan? Siapa yang bisa diharapkan menjadi bangsa yang mewartakan tentang kebenaran firman Tuhan? Secara khusus di sini yang mendapat sorotan firman ini adalah para pemimpin. Pemimpin yang tidak lagi seperti perkataan pertamanya. Jabatan itu amanah. Panggilan itu amanah. Saudara-saudari, disinilah kita semua untuk berbuka diri. Teguh pada panggilan dan prinsip itu sendiri. Secara khusus kepada saudara-saudari kami yang saat ini berjuang untuk mewakili rakyat mendapatkan tempat kehormatan. Jadikanlah dirimu benar-benar menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan. Benar-benar menjadi pribadi yang memenuhi harapan rakyat. Sehingga ketika kehormatan itu telah diberikan, ingatlah, itu adalah amanah Tuhan. Dan jika tidak dilakukan, maka Tuhan juga akan melakukan penegakan hukum dan keadilannya. Menuntut tanggung jawab para pemimpin, para terhormat atas apa yang telah mereka lakukan. Yakni perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan tanggung jawab amanah dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Selain itu juga dengan firman ini,
kita pribadi lepas pribadi diajak untuk melakukan dengan sungguh-sungguh panggilan kita sebagai imago Dei. Sifat-sifat Allah yang maha kasih, maha kuasa itu, Allah yang maha baik itu, yang maha adil itu, ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa berperilaku adil, bagaimana kita bisa berperilaku benar, bagaimana kita bisa berperilaku perbuatan-perbuatan kasih. Sehingga kita sungguh-sungguh adalah manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Manusia yang senantiasa memberikan kasih setia Tuhan melalui persekutuan kita. Melalui percakapan dan pertemuan dengan sekeliling kita. Sehingga setiap orang boleh semakin bersuka cita. Dan kita menjadi orang yang boleh memberikan solusi. Menunjukkan kehadiran Tuhan yang peduli kepada seluruh ciptaannya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala bimbingan tuturmu melalui firman-Mu. Engkau yang senantiasa meneguhkan, menguatkan kami. Supaya kami tetap menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak melupakan akan tanggung jawab iman kami. Tidak melupakan kebenaran, kasih yang ada pada kami. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur. Serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.